Sebelum ana memulai tausiah ana, izinkan jalan-jalan ke Indonesia. Jangan lupa ke Sibuhuan. Perbolehkan ana di sini bertausiah. Perkenalkan ana Bayo Hasibuan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Alisan Boarding School, yaitu Ustaz Kiai Al-Haj Khairuddin LC, dan yang terhormat para ustaz-ustaz yang telah hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah, dan yang terhormat adalah teman-teman anak seperjuangan dan juga para al-ah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Yang nikmat tersebut tidak akan bisa dihitung oleh orang yang pintar sekalipun di dunia ini. Orang yang sangat pintar pun di dunia ini tidak akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Walaupun dia menjadikan ranting-ranting yang di pepohonan sebagai pena dan daun-daun ini sebagai sebuah kertas, dan air-air yang di lautan, semua air di muka bumi ini dijadikannya sebagai tinta, niscaya sampai habis pun tidak akan bisa dihitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang paling mulia di muka bumi ini, yang juga Allah muliakan sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba bayangkan ahi, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang paling mulia. Coba tengok di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan menyebut namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama memuliakannya, kemudian malaikat-malaikatnya. Mari Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa sallim ajma'in. Sallu ala nabi. Yang dijalin satu makna, yakni as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun adalah 10 orang pertama yang masuk Islam. Apakah antum tahu siapa saja 10 orang pertama yang masuk Islam? Yang tahu angkat tangan. Yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid berasal dari golongan pembesar orang Mekah. Khadijah binti Khuwailid adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, waktu Nabi Muhammad berumur 25 tahun,
sedangkan Khadijah berumur 45 tahun. Jarak di antara keduanya ialah 15 tahun. Akan tetapi ada juga pendapat mengatakan bahwa umur Khadijah cuma beberapa tua, lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu pertama ia mendapatkan wahyu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah ketakutan sampai ia gemetar. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari ke rumah seperti orang yang sangat ketakutan. Sampai di rumah ia mengatakan kepada Khadijah, "Selimutilah aku." Betapa getarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Betapa takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengatakan, "Selimutilah aku." Dia tidak tahan. Dia sangat takut. Akan tetapi Khadijah selalu berada di sisinya. Ia akan selalu mendampinginya. Kemudian Khadijah mengatakan, "Ya Muhammad, ya suamiku, apakah yang terjadi?" Kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang apa yang terjadi di Gua Hira. Maka pada saat itulah Khadijah memanggil sahabatnya yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal menafsirkan akan apa yang terjadi di Gua Hira. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk teladan seluruh umat, untuk membawa ajaran agama Islam. Akan tetapi Waraqah bin Naufal takut ditangkap oleh sekelompok orang jahat. Kemudian dia dijual belikan sebagai budak. Dia masih kecil, dibuat sebagai budak. Kemudian dia dibeli oleh Ukaim bin Hisham, yaitu sahabatnya atau sepupunya Khadijah, dan dia memberikannya kepada Khadijah, dan kemudian Khadijah memberikannya kepada Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Nabi Muhammad memerdekakannya dan Zaid bin Harithah masuk Islam. Yang ketiga ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam atas kemauan dirinya sendiri. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ya, benar, yaitu Abu Thalib. Bahkan mereka pernah menyembahnya.